wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Aulia Salsabila, kelas BKE Angkatan 2024, Prodi Bimbingan dan Konseling, Universitas Negeri Makassar. Baik, saya di sini akan menjelaskan peran layanan bimbingan dan konseling dalam membantu siswa yang kebingungan menentukan karir. Penting bagi siswa untuk dapat mengambil keputusan karir yang sesuai dengan minat mereka agar mereka puas dan termotivasi dalam perkuliahan. Meskipun banyak siswa yang memilih jurusan berdasarkan minat, ada juga yang memilih tanpa mempertimbangkan kemampuan bakat yang dimiliki. Oleh karena itu, memahami potensi diri, lingkungan sekitar, serta peluang karir yang sesuai sangat penting untuk membantu siswa membuat keputusan yang lebih baik dan terarah. Memahami potensi diri dan mengeksplorasi lingkungan dapat mendukung proses pengambilan keputusan karir yang lebih baik. Pemilihan jurusan yang tidak hanya didasarkan pada minat, tetapi juga kemampuan akan membantu siswa dalam mengembangkan karir yang lebih baik dan sesuai dengan masa depan mereka. Faktor seperti motivasi, bakat, minat, dukungan orang tua, dan lingkungan belajar, semua itu sangat berpengaruh dalam menentukan jurusan yang tepat. Guru bimbingan dan konseling mempunyai peran yang sangat penting pada perkembangan siswa untuk menjadikan pribadi yang lebih mandiri serta dapat mencapai potensi maksimal dalam sesuatu bidang keterampilan atau pekerjaan. Status guru bimbingan dan konseling selaku seorang tenaga profesional telah dibuktikan lewat penguasaan standar kompetensi bimbingan konseling. Terdapat sertifikat pendidik, kesehatan jasmani serta rohani, dan kapasitas untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Jadi, peran konselor di sekolah yaitu: yang pertama, sebagai pendamping dan pembimbing utama. Contohnya, konselor membantu individu atau kelompok dalam mengatasi permasalahan intrapersonal dan interpersonal, merencanakan perubahan, serta meningkatkan kesejahteraan mental dan fisik. 2. Sebagai fasilitator dan koordinator layanan. Contohnya, konselor berperan sebagai konsultan yang bekerja sama dengan berbagai pihak, yaitu guru, orang tua, dan profesional lainnya, untuk memberikan solusi dan dukungan terbaik bagi konseli, serta mengordinasikan program bimbingan di lingkungan sekolah atau masyarakat. 3. Sebagai agen transformasi dan pencegahan. Contohnya, konselor berperan aktif sebagai agen perubahan dengan menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan konseli, sekaligus bertindak preventif melalui program antisipasi terhadap masalah yang mungkin timbul. Yang terakhir itu sebagai pendukung perkembangan karir. Contohnya, konselor memiliki peran penting dalam membantu siswa merancang dan mengembangkan rencana karir yang sesuai, memberikan informasi tentang dunia kerja, serta memastikan siswa memiliki keterampilan dan kesiapan untuk menghadapi tuntutan karir di masa depan. Dengan peran-peran yang saya jelaskan, konselor menjadi sosok kunci dalam membimbing individu mencapai potensi maksimalnya secara holistik, baik secara akademik, emosional, maupun profesional. Bimbingan karir di sekolah sangat penting. Kenapa? Karena banyak remaja sekarang ingin melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi, tetapi bingung untuk lanjut kemana atau jurusan apa. Contohnya saya, dulu bingung akan memilih jurusan apa karena tidak tahu minat dan bakat saya ada di mana. Tetapi setelah saya konsul dengan guru BK di sekolah saya jadi tahu minat dan bakat saya ada di mana dan jurusan yang akan saya ambil itu apa. Tujuan bimbingan karir di sekolah yaitu: 1. Membantu siswa memahami diri dan potensinya. 2. Membekali siswa dengan pengetahuan dan sikap positif tentang dunia kerja. Yang terakhir, meningkatkan kemampuan perencanaan dan pengambilan keputusan karir. Dengan demikian, bimbingan karir berperan penting dalam mempersiapkan siswa untuk menghadapi tuntutan dunia kerja secara optimal dan bermakna.
Bimbingan konseling karir merupakan suatu aktivitas berupa bimbingan yang dilakukan oleh konselor terhadap konseli dengan tujuan membantu memecahkan masalah karir siswa serta memfasilitasi perkembangan karir siswa melalui pendidikan karir atau jabatan, baik sekarang maupun masa yang akan datang. Bimbingan karir bukan hanya memberikan bimbingan jabatan, tetapi mempunyai arti yang lebih luas, yaitu suatu proses bantuan, layanan, pendekatan terhadap individu agar dapat mengenal dan memahami dirinya, mengenali dunia kerja, merencanakan masa depan yang sesuai dengan bentuk kehidupan yang diharapkannya, mampu menentukan dan mengambil keputusan secara tepat dan bertanggung jawab atas keputusan yang diambilnya, itu sehingga mampu mewujudkan dirinya secara bermakna. Nah, dalam suatu kegiatan akan berjalan dengan baik dan lancar apabila ada minat yang timbul karena adanya kebutuhan. Dengan adanya kebutuhan, maka timbullah motivasi yang disebabkan adanya minat yang besar terhadap sesuatu yang mengandung arti, bernilai tinggi bagi orang itu, atau karena ia akan memenuhi dirinya dengan terpenuhinya kebutuhan, ia akan merasa senang. Secara umum, tujuan diselenggarakannya bimbingan karir di sekolah menurut Dewa Ketut Soekardi ialah membantu siswa dalam pemahaman dirinya dan lingkungannya, dalam pengambilan keputusan, perencanaan, dan pengarahan kegiatan-kegiatan yang menuju kepada karir dan cara hidup yang akan memberikan rasa kepuasan karena sesuai, serasi, dan seimbang dengan dirinya dan lingkungannya. Nah, sedangkan tujuan khusus diselenggarakannya bimbingan karir, yang pertama, meningkatkan pemahaman siswa. 2. Meningkatkan pengetahuan siswa tentang dunia kerja. 3. Membina sikap yang serasi terhadap partisipasi dalam dunia kerja dan terhadap usaha dalam mempersiapkan diri dari suatu jabatan. 4. Meningkatkan kemahiran berpikir agar mampu mengambil keputusan tentang jabatan dan melaksanakan keputusan itu. 5. Mengembangkan nilai-nilai sehubungan dengan gaya hidup yang dicita-citakan termasuk jabatan. Yang terakhir, menopang kemampuan berkomunikasi dan bekerja sama. Yang selanjutnya ada fungsi bimbingan karir di sekolah. Bimbingan karir sebagai satu kesatuan proses bimbingan memiliki manfaat yang dinikmati oleh kliennya dalam mengarahkan diri dan menciptakan kemandirian dalam memilih karir yang sesuai dengan kemampuannya. Nah, selanjutnya pentingnya bimbingan karir di sekolah. Yang pertama, memberikan kemantapan pilihan penjurusan kepada siswa, karena penjurusan akan mempersiapkan siswa dalam bidang pekerjaan yang kelak diinginkan. 2. Memberikan bekal pada siswa yang tidak ingin melanjutkan sekolah untuk dapat siap kerja sesuai dengan keinginannya. Yang terakhir, membantu kemandirian bagi siswa yang ingin ataupun harus belajar sambil bekerja. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.